Hal yang bising bagi Fluttergy dan Smerkes. Terkunci. Alkisah, ada seorang gadis bernama Fluttergy karena dia selalu kotor dan penuh noda, kecuali dia baru saja mandi. Tetapi tidak pernah bisa tetap bersih selama lebih dari setengah jam. Sesekali Fluttergy harus mandi bersama anjingnya Smerkes yang juga selalu kotor. Suatu sore, ketika Fluttergy baru saja keluar dari kamar mandi, ibuku berkata, "Nak, akan ada tamu setengah jam lagi. Aku tahu kau tidak mungkin menjaga kebersihan diri lebih dari setengah jam. Itu sebabnya aku mengurungmu di kamarmu. Aku yakin kau baik-baik saja dengan itu." "Menurutku itu sama sekali tidak benar," teriak Fluttergy. Tapi ibunya menangkapnya dan mengurungnya bersama anjingnya Smerkes. Di sana mereka duduk bersama di ruangan di lantai atas, dan mereka sangat bosan. Fluttergy berdiri memandangi ke jendela dengan sedih. Saat itu seorang pelukis datang dan menyandarkan tangga panjang ke dinding. Dia memanjat sambil membawa 2 kaleng besar berisi cat. Dia terus memanjat melewati jendela. Fluttergy lebih jauh ke atas. Dia mulai mengecat dari cerobong asap di bagian atas atap. "Ayo Smerkes," kata Fluttergy. "Kita bisa melarikan diri melalui tangga." Dia membuka jendela, keluar dengan anjing di tangannya dan menuruni tangga. Pelukis itu bekerja di puncak tangga dan dia tidak memperhatikan apapun. Sementara Fluttergy dan Smerkes sedang turun, tapi Smerkes merasa ketakutan. Dia berontak dan tangga mulai goyah. Pelukis itu begitu terkejut hingga ia menjatuhkan salah satu kaleng catnya. Fluttergy baru saja berada di anak tangga kedua ketika seluruh tubuhnya dilapisi cat biru. Ketika si pelukis melihat ke bawah dan melihat seorang gadis biru dengan seekor anjing biru, dia semakin terkejut dan menjatuhkan kaleng cat lainnya juga. Kali ini catnya berwarna merah dan Fluttergy kembali dilapisi cat. Smerkes hanya mendapatkan beberapa gumpalan warna merah di bulu birunya. Sekarang ada seorang gadis ungu berdiri di jalan dengan seekor anjing bintik merah dan biru di sampingnya. Ibu mengira Fluttergy masih di kamarnya. Saat bel pintu berbunyi, ibu membuka pintu dan melihat seorang petugas di trotoar. "Mungkinkah ini anakmu?" Petugas itu bertanya. "Tidak sama sekali," kata ibu. "Anakku terkunci di loteng. Anakku tidak berwarna ungu. Dia terlihat seperti biji plum yang sudah dimakan." Kemudian Fluttergy mulai menangis dan Smerkes mulai merengek. Saat itulah ibu mengenali mereka. Ibu mencengkeram kerah Fluttergy dan tengkuk leher Smerkes dan menyeret mereka berdua ke kamar mandi. Kali ini dia mengisi bak mandinya dan terpenting karena sabun dan air tidak bisa menghilangkan catnya. Setelah lama menggosok, Fluttergy dan Smerkes kembali bersih dan cerah. Tapi bak mandinya jadi seperti ini. Dan ibu terlihat kotor seperti ini. Dan kemudian para pengunjung datang. Seorang wanita dan seorang pria bersenang-senang di rumah Fluttergy. Namun ketika mereka meninggalkan rumah dan berjalan di jalan, wanita itu berkata, "Bukankah aneh kalau gadis yang begitu rapi mempunyai ibu yang begitu kotor?" Menurutku itu sangat aneh," kata pria itu. "Busa, dengar Fluttergy," kata ibu. "Aku akan berbelanja dan kamu akan tinggal sendirian di rumah. Kamu baru saja mandi dengan anjingmu Smerkes. Pastikan kamu tetap bersih, makan roti selaimu, dan yang terpenting, jangan mengotori telapak meja. Ibu akan segera kembali."
Ibu pergi dengan sepedanya. Fluttershy berkata, "Ayo ke pangkuanku, Smerkes." Anjing itu melompat ke pangkuan Fluttershy, menjelatinya dan mengibaskan ekornya mengenai roti selai dan piringnya. Roti itu mendarat di telapak meja yang bersih. "Lihat apa yang kamu lakukan!" teriak Fluttershy dengan marah. Dia menyeka telapak, tapi sekarang gaunnya juga penuh selai. Dalam waktu singkat segalanya menjadi lebih kotor. Begitu pula dia dan Smerkes. "Kalau begitu kembali ke kamar mandi," katanya. Keluarga Fluttershy memiliki kamar mandi yang sangat luas dengan bak mandi yang sangat besar karena mereka memiliki anak yang sangatlah kotor. "Apakah 1 bungkus deterjen cukup?" Fluttershy bertanya. "Atau harus aku mengambil semuanya?" Di dalam lemari ada 10 bungkus deterjen super monster raksasa. Fluttershy menuangkan ke-10 bungkus deterjen ke dalam bak mandi, dan dia menuangkan 5 botol lagi cairan pencuci piring di atasnya. Kemudian dia duduk di kamar mandi dengan mengenakan semua pakaiannya dan dengan Smerkes dan telapak meja, dan dia membuka kerannya lebar-lebar. "Oh, busa yang luar biasa!" Mereka bersenang-senang dengan gumpalan busa-busanya semakin banyak dan semakin banyak lagi. Itu masuk ke mata mereka dan mereka tidak dapat melihat apapun lagi. Fluttershy ingin mematikan keran, tetapi sekarang seluruh kamar mandi penuh busa dan dia tidak bisa lagi menemukan keran, dan dia cemas membuka pintu kamar mandi. Dalam sekejap pintu itu penuh busa, dan tangga juga, dan lorong bawah kamar dan dapur. "Kita harus melarikan diri," kata Fluttershy, dan dia berlari ke jalan bersama Smerkes. Tapi dia membiarkan pintu depan terbuka dan busanya pun keluar. Beberapa orang yang lewat berhenti dan bertanya, apakah ada yang salah? Namun di saat yang sama mereka terkubur oleh banjir busa yang sangat besar. "Banjir busa!" teriak orang-orang. Beberapa orang mencoba memaksa masuk ke dalam rumah untuk mematikan keran, namun mereka mundur. Serpihan busa-busa berkilauan terus menggelembung dan seluruh jalan menjadi penuh. Semua orang naik ke atas mobil yang terparkir. Fluttershy sedang duduk di truk bersama anjingnya dan busa itu naik semakin tinggi. Semua jalan di seluruh lingkungan itu tertutup busa. Seorang pria berdiri di bilik telepon memanggil pemadam kebakaran. "Tolong!" teriaknya melalui telepon. "Ayo segera bawa semua yang kamu punya. Pemadam kebakaran." Setelah itu dia tidak bisa lagi keluar dari kotak telepon. Itu adalah rumah kaca di lautan busa. Ketika ibu kembali dengan sepedanya yang penuh bahan-bahan makanan, dia menuju dengan kecepatan penuh menuju busa. Dia ingin berbalik minta tolong, tapi mulutnya langsung penuh busa. Dan yang bisa dia katakan hanyalah gegegeg. Untungnya pemadam kebakaran datang dari sudut jalan. Sirine yang menyala-nyala. Tim penyelamat pemberani mematikan keran di rumah Fluttershy. Meski begitu, mereka harus membersihkan busa dengan menyemprot air deras dari selang selama beberapa jam. Ketika semua jalan akhirnya dibersihkan, orang-orang berkata dengan semangat, "Kami belum pernah memiliki kota sebersih ini." Dan ibu membilas mulutnya lalu berkata, "Kamu nakal sekali, Fluttershy, tapi kamu belum pernah sebersih ini." Begitu pula dengan Smerkes. Kemudian tetangga datang dan mengembalikan telapak meja yang telah dicuci ke rumah mereka dengan semua busanya, dan telapak meja adalah yang paling bersih dari semuanya.